Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang yang berdasarkan FR ya, yaitu tentang remedial, pengayaan, dan KKM. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembahasannya. Yang pertama sekali kita akan lihat apa itu remedial. Nah, remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, jadi ini bagi siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum itu diwajibkan untuk remedial. Nah, ini disesuaikan dengan prosedurnya. Nah, jadi kan dalam suatu materi itu setelah penyajian materi sesuai dengan kompetensi dasar, itu ada pengujiannya, ada evaluasi ya. Jadi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan seorang guru dalam mentransfer ilmu kepada siswa. Nah, jadi pembelajaran remedial diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Nah, jadi begitu tahu tidak mencapai KKM, maka harus dilakukan dengan segera remedial tersebut. Jadi gitu teman-teman, nggak boleh ditunda-tunda. Oke. Kemudian pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri, kemudian cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, penilaian merupakan assessment as learning. Jadi penilaian ini adalah assessment ya, jadi ini adalah pencapaian dalam sebuah pembelajaran. Nah, jadi ingin dilihat bagaimana tingkat suksesnya proses belajar mengajar. Kemudian si siswanya ini menambah wawasan ya, menambah ilmu. Itu kan dikatakan dengan asesmen, itu penilaian. Di akhirnya, jadi meningkat nggak gitu, kognitif pengetahuannya itu bertambah atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kreativitasnya. Ya, jadi jelas ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara. Nah, jadi pelaksanaan remedial ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, pemberian bimbingan secara individual. Nah, ini teman-teman, ini berlaku kalau misalnya dia itu hanya sendiri ya. Hanya sendiri itu maksudnya tidak lebih dari nggak banyak yang remedi, dia tidak memenuhi kebutuhan minimum. Jadi guru memberi bimbingan secara individu khusus untuk dia gitu. Kemudian pemberian bimbingan secara kelompok. Nah, ada beberapa orang gitu. Beberapa orang baik itu 5, 10 gitu, tidak melebihi 50% dari siswa. Jadi itu dibentuk satu kelompok ya yang nggak memenuhi KKM. Jadi tugas guru adalah mengajarinya ataupun dengan membimbing ya dengan cara tersendiri. Kemudian yang ketiga, itu ada pemberian pelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman, berarti di sini banyak sekali yang tidak tuntas KKM-nya. Ini di atas 50%. Jadi tindakan guru ini adalah guru harus memberikan pembelajaran ulang. Jadi harus menggunakan metode yang berbeda. Jadi mungkin metode yang sebelumnya ini nggak pas ya, ataupun kurang memahami siswanya. Jadi guru harus mencari solusi yang lain. Nah, kemudian pemanfaatan tutor sebaya. Ini rekan ya, rekan temannya sendiri. Jadi mungkin lebih mudah belajar dengan rekannya sendiri. Ini rekannya ini rekan yang sudah lewat KKM, memenuhi ketuntasan minimum. Oke, jadi pembelajaran remedial ini diakhiri dengan penilaian. Nah, endingnya itu evaluasi. Selalu dalam setiap pembelajaran itu ada evaluasi.
untuk melihat tingkat kecerdasannya, tingkat pemahamannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah suatu pencapaian ya peserta didik pada KD yang diremedialkan. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut tentang pengayaan. Nah, pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Nah, ini melampaui KKM teman-teman, jadi nilainya itu udah di atas ya. Nah, jadi fokus pengayaan ini itu adalah pendalaman ya, atau perluasan. Nah, jadi dari kompetensi yang dipelajari. Jadi ini memberikan wawasan lebih. Nah, karena dia ini melampaui KKM, jadi nilai yang dia dapatkan itu lebih. Jadi guru mendorong ke depan ini agar lebih mengasah, mengacu untuk perluasan wawasan dan ilmu gitu teman-teman. Makanya dikatakan pengayaan. Namun di sini tidak ada penilaian teman-teman ya, jelas ya. Oke, kemudian kita akan melihat bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, jadi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ini ada kelompok, belajar kelompok. Nah, jadi ini kalau belajar kelompok ini ada sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu, kemudian diberi tugas oleh guru untuk memecahkan permasalahan. Nah, jadi dalam suatu permasalahan ini dipecahkan, bisa dicari bahannya di perpustakaan atau di mana. Nah, yang pasti ini adalah tugas ya. Kemudian ini dan materi yang diberikan semua ini sesuai dengan KD. KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Nah, jadi ini pemecahan masalahnya ini diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah yang nyata. Jadi langsung terjun ke lapangan. Jadi, secara kelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Jadi, ini udah level atas ya, teman-teman. Nah, jadi ini lebih dikasih tambahan ilmunya gitu. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Nah, kalau belajar mandiri ini, itu peserta didik belajar sesuatu yang diminati. Nah, jadi ini apa yang dia senangi, nggak difokuskan oleh guru, apa yang dia suka. Misalnya lebih condong kepada materi yang seperti apa, itu diperdalam lagi, jadi gitu. Atau menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Nah, seperti tadi ya, teman yang tidak tuntas KKM-nya, jadi dia ini membantu menjadi tutor pengarahan. Mana tahu teman itu sesama teman apabila menjelaskan itu kan lebih mudah gitu. Ataupun melakukan penelitian ilmiah. Nah, itu bisa juga dilakukan secara mandiri. Nah, apabila itu diminati oleh individu tersebut ya. Nah, gitu jelas ya teman-teman. Nah, jadi pembelajaran pengayaan ini biasanya hanya diberikan sekali. Nah, jadi tidak berulang kali teman-teman. Jadi hanya sekali. Jadi sebagaimana pembelajaran remedial. Jadi kalau remedial begitu nggak tuntas remedial. Begitu nggak tuntas remedial. Tapi kalau pengayaan nggak, itu spesial, dia hanya sekali ya. Dan pengayaan ini tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi nggak ada evaluasi dia. Karena dia ini udah pengayaannya emang menambah ilmu ya, lebih kepada pembelajaran yang diminatinya sesuai dengan pembelajarannya, mata pelajarannya ya teman-teman. Oke. Maaf. Oke. Kemudian yang ketiga kita akan lihat tentang KKM. Nah, KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Nah, jadi KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Nah, jadi KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Jadi, kalau misalnya ada ditanyakan apa itu KKM. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan KKM itu seperti apa, maka yang pasti adalah minimumnya yang kita ingat ya, minimum. Berarti rendah. Kalau maksimum itu tinggi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian, metode penetapan KKM. Nah, ini ada dua ya metodenya, lebih dari satu KKM. Kemudian ada satu KKM, ini berbeda ya, berbeda jurusan mata pelajaran berbeda atau digabungkan ya gitu teman-teman. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, jadi satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran yang memiliki KKM berbeda. Misal IPA,
matematika, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Jadi boleh ya. Kemudian yang kedua 1 KKM. Jadi memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM tiap pelajaran ditentukan, maka KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah. Nah, atau modus ya, modus yang sering muncul ya di KKM mata pelajaran. Jadi boleh dipilih gitu. Tapi kalau ini lebih dari 1 KKM. Kalau ini misalnya ini yang paling banyak ini misalnya 75 ya, ataupun kita bilang 70, maka KKM-nya 70, semua mata pelajaran 70. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat komponen penyusun KKM. Nah, ini ada 3 komponen ya. Ini yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Nah, atau bisa dikatakan dengan intake. Jadi, karakteristik, jadi setiap seorang guru harus melihat bagaimana karakteristik peserta didik. Nah, jadi dalam menyusun KKM itu disesuaikan. Nah, gitu. Jadi inti jangan ada yang down sekali, jadi KKM-nya tuh terlalu tinggi, kan nggak boleh juga. Kemudian karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi atau kompetensi. Nah, ini juga harus dilihat bagaimana karakter mata pelajarannya. Sesuai nggak gitu. Kemudian kondisi satuan pendidikan, daya dukungnya. Jadi itu tujuannya untuk proses pencapaian kompetensi. Jadi satuan pendidikannya juga mendukung ya teman-teman. Karena pada dasarnya ini adalah satuan pendidikan. Inilah yang menentukan penyusunan daripada KKM tersebut. Oke teman-teman, jelas ya. Kemudian kita akan lihat langkah-langkah perumusan daripada KKM. Nah teman-teman, jadi ini ada beberapa ya perumusan-perumusan dari penyusunan KKM. Ini yang pertama sekali, ini ada menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Nah, jadi yang pertama itu adalah menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing jenjang dalam 1 tahun pembelajaran. Nah, jadi ini ada berapa KD dalam setiap mata pelajaran. Nah, ini dalam kurun waktu 1 tahun ya. Ini bisa kita lihat di Prota yang udah disusun tadi. Kemudian yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, sehingga menjadikan KKM KD pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini juga ada rumusnya juga ya, misalnya intake apa tuh karakteristik peserta didik, misalnya 70, kemudian karakteristik pembelajaran 72, kemudian kondisi satuan pendukung 74 gitu. Jadi sehingga menjadi KKM-KD. Jadi ini dijumlahkan kemudian dibagi 3. Kemudian itulah hasil dari KKM-KD. Kemudian menentukan KKM-KD untuk mendapatkan KKM mata pelajaran. Nah, ini mungkin agak bingung ya bagaimana cara menentukan KKM-KD. KKM mata pelajaran, nanti boleh cari lagi. Jadi saya tidak memperluas ya, ini berhubung juga terbilang waktunya juga ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang ini ya. Jadi tidak membahas tentang bagaimana KKM-KD ini bisa mendapatkan KKM mata pelajaran. Ini ada rumusnya juga, nanti silahkan di searching ya di internet, mungkin ada rumusnya tersendiri. Nanti insya Allah jika sudah menjadi seorang guru, insya Allah akan paham tentang bagaimana KKM dan KD tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah menentukan KKM setiap mata pelajaran. Jadi seperti itu teman-teman, KKM itu bisa kita tentukan setiap mata pelajarannya sesuai dengan KD ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, itulah tentang langkah-langkah perumusan dari KKM, kriteria ketuntasan minimum. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nantikan video-video selanjutnya. Insya Allah akan ada banyak pembahasan-pembahasan yang berdasarkan FR. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.